Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Dia mati, dia bangkit, lalu naik ke sorga. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia berjanji, dia akan memberikan seorang penolong, seorang penghibur, yaitu kuasa Roh Kudus. Mari kita sembah Tuhan, kita muliakan Tuhan. Haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya. Senang dapat berjumpa kembali, menjumpai Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada. Saya percaya iman kita kepada Tuhan akan tetap menghadirkan kita satu keyakinan dan bahkan lebih dari itu kenyataan dari berkat-berkat Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu perenungan lain dalam firman Tuhan di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16. Galatia 5 ayat 16 tertulis, maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Itu sebabnya renungan hari ini saya beri judul dengan hidup oleh roh. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melihat lebih jauh dari ayat ini, maka kita perlu tahu dulu apa sebenarnya yang Paulus ingin jelaskan di dalam kitab Galatia ini. Kitab ini sebenarnya berisi tentang pertentangan antara Taurat dengan Injil. Kalau Taurat itu menggambarkan perhambaan, maka Injil itu mewakili atau menggambarkan satu kemerdekaan rohani, kemerdekaan roh. Dan pertentangan ini pada akhirnya dapat diwujudkan atau dapat digenapi di dalam kehidupan orang percaya sebagai satu kelengkapan di dalam iman mereka melalui pekerjaan firman Tuhan. Firman Tuhan ini artinya Taurat itu juga adalah firman Tuhan sebenarnya, tetapi karena di dalam Injil, di dalam firman Tuhan ada belas kasihan Tuhan dan juga ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan di sana yang membuat orang beriman, orang percaya dapat diberi kesempatan untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Allah dari firman ini. Maka ada satu landasan memang bagi orang percaya untuk mewujudkan kemerdekaan rohani itu. Dan di dalam kitab Galatia ini sebenarnya secara keseluruhan ada 4 landasan memang yang dikemukakan oleh Paulus. Pertama adalah bahwa kekristenan itu terikat pada pengakuan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa pengakuan ini, maka kekristenan bukanlah pengikut Tuhan. Sebab namanya pengikut Tuhan, dia harus mengakui Yesus juga adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya satu kritik Petrus kepada bangsanya orang-orang Israel. Karena mereka justru meniadakan atau menyalibkan Yesus dan tidak menjadikan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kekristenan justru dibangun di atas pengakuan ini. Jadi bersyukurlah kita kalau memang kita dapat mengikut Tuhan, kita dapat memiliki Kristus, maka apa yang Kristus alami, kita punya kesempatan, punya peluang untuk mengalaminya. Apa yang Kristus alami? Kehidupan, kemuliaan, dan kita akan mengalami hal itu. Landasan kedua adalah bahwa kekristenan itu diwajibkan untuk taat pada hukum Allah, khususnya adalah hukum kasih. Kalau kita bicara soal Taurat, maka apa yang memang dibebankan oleh orang Israel, satu kewajiban-kewajiban, tuntutan-tuntutan kepada Tuhan, itu ternyata tidak cukup buat mereka mendapatkan kehidupan kekal. Sekalipun Taurat itu sendiri juga adalah Allah, ditulis oleh Allah sendiri dan memang mempresentasikan juga Allah. Kalau kita mengingat lebih jauh bagaimana Musa ketika turun dari Gunung Sinai membawa 10 hukum Tuhan, maka orang-orang Israel bisa melihat cahaya kemuliaan di muka Musa. Walaupun itu cahaya itu makin lama makin redup. Tapi setidaknya orang Israel dapat melihat, walaupun hanya sementara, walaupun hanya sedikit waktu, ada kemuliaan Allah yang menyertai pelayanan pemberian Taurat itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus ada, ketika Tuhan Yesus datang, dan Yesus kemudian menambahkan pada hukum Taurat itu, atau memperkuatnya dengan kasih kepada sesama, kasih kepada dunia, maka kekristenan pun dibangun di atas landasan ini.
Saya mengajak saudara juga untuk mengingat satu cerita. Ketika ada seorang muda dari kalangan Israel datang kepada Yesus, lalu berkata, "Guru yang baik, apa yang harus aku buat supaya aku mendapatkan kehidupan yang kekal?" Maka Yesus berkata, "Lakukanlah 10 hukum Taurat ini." Lalu orang ini berkata, "Oh, itu sejak dari masa muda." Karena rupanya orang-orang Israel sudah dibiasakan untuk melakukan 10 hukum Taurat ini. Bahkan juga tuntutan-tuntutan lain. Tapi kemudian Yesus berkata, "Kalau begitu, maka sekarang jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin." Yesus menambahkan sebuah tuntutan baru di sana. Dan firman Tuhan berkata, ketika orang muda ini mendengar perintah itu, mendengar anjuran itu, maka pergilah ia, sedih dia karena memang banyak hartanya. Apa sebenarnya garis tegas dari perintah Yesus ini? Jualah segala milikmu itu. Artinya bahwa kehidupan Kristen itu harus memang dilandasi dengan ketidakbergantungannya terhadap apapun yang diciptakan. Tidak boleh bergantung dengan hasil ciptaan, hasil kerja, kecuali hanya bergantung kepada Tuhan saja. Itu makanya tema mengasihi itu menjadi begitu kuat, karena tanpa kasih Allah, manusia tidak akan bisa melakukan apa-apa, manusia tidak akan bisa mendapatkan apa-apa, walaupun dia punya banyak, dia punya segala sesuatu. Jadi inilah saudara yang menjadi landasan kekristenan. Jadi tadi yang pertama adalah kekristenan terikat pada pengakuan Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, bahwa ketaatan pada hukum kasih itu harus menjadi pelengkap penambah dari tuntutan-tuntutan Taurat. Yang ketiga, bahwa hubungan yang lebih matang, yang lebih dewasa itu pun ditekankan. Seperti hubungan anak dengan bapaknya. Ada usia-usia di mana anak ini menjadi semakin dewasa. Ada usia di mana anak ini akan tumbuh menjadi anak yang dapat dipercaya. Dari anak kecil yang tidak tahu apa-apa, kemudian menjadi anak yang dewasa yang bahkan bisa melakukan banyak hal. Dan hubungan itu ditekankan, saudara. Kualitas itu ditekankan sebagai orang Kristen. Sebab orang Yahudi pun sejak dari awal pun ditekankan hubungan ini melalui satu perintah agar mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Tapi mereka tidak bisa melakukan hal itu. Mereka tidak bisa menemukan Tuhannya. Mereka hanya berteriak kepada Tuhannya, tapi mereka tidak bisa mendapatkan pengalaman kedekatan dengan Tuhan. Justru Yesus mereka salibkan. Jadi artinya, saudara, yang ditekankan hubungan ini. Bagaimana kita seperti seorang anak dari tidak tahu apa-apa, tapi kemudian kita tumbuh, kesadaran kita tumbuh bahwa ada yang harus kita buat untuk Tuhan. Tuhan sudah buat banyak untuk kita. Hidupnya Dia beri untuk kita. Lalu pernahkah kita juga memberikan atau muncul kesadaran untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan? Ini tuntutan Kristen. Lalu yang keempat adalah kemerdekaan atau kebebasan karena Roh Tuhan, karena Roh Kudus yang membuat kita dengan kesukaan, dengan penuh kesadaran melakukan apapun tanpa dipaksa, tanpa disuruh-suruh, tanpa harus diingatkan, tanpa harus didorong-dorong. Kesadaran inilah yang juga dituntut bagi orang Kristen, bagi orang percaya. Kalau orang Yahudi melakukan hanya sebatas yang memang diperintahkan oleh Taurat. Selebihnya tidak ada yang mereka lakukan. Tapi orang-orang percaya dituntut lebih karena harus dapat juga menumbuhkan kesadaran. Apa yang harus saya buat untuk Tuhan? Cukupkah yang saya buat untuk Tuhan? Apakah harus ada yang lebih lagi saya buat Tuhan? Itu ditekankan di dalam kekristenan. Itu sebabnya, saudara, dari 4 tuntutan ini, maka Paulus berkata, membuat sebuah anjuran yang secara sederhana dia sebut dengan kata maksudku. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kata tidak akan menuruti, tidak akan, itu sudah bahasa jaminan. Kalau orang percaya hidup oleh Rohnya, melandasi hidupnya dengan 4 hal tadi yang saya katakan. Apa itu? Pertama tadi, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua,
melakukan hukum kasih, mewujudkan, mempraktekkan kasih. Pengampunan juga termasuk di dalamnya. Yang ketiga, kematangan iman, kesadaran untuk berbuat bagi Tuhan dengan lebih banyak. Lalu yang keempat, kemerdekaan oleh Roh. Sukacita untuk melakukan bahkan dengan pengorbanan kita. Dengan apa yang kita buat. Kita bayar itu untuk memberikan kepada Tuhan sebanyak yang kita bisa. Karena Tuhan Yesus memberikan hidupnya dan itu tidak akan bisa kita gantikan, saudara. Maka inilah yang Paulus katakan dengan kata hidup oleh Roh ini. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi jaminan ini seperti semacam poros, saudara, yang akan menggerakkan, yang akan menghidupkan, mendinamiskan kekristenan kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan yang mempengaruhi dunia. Maka saya bisa buat satu kesimpulan lagi dari perilaku-perilaku Kristen yang wajib. Karena kita bicara ini jaminan. Kalau kita hidup dalam Roh dengan empat hal tadi, maka poros ini yang membuat kita bisa bebas bergerak untuk Tuhan dan untuk dunia. Saudara ingat 3 as. 3 as. As itu poros. Pertama, hidup pantas. Hiduplah dengan pantas. Kita ini anak Tuhan, saudara. Maka buatlah memang hidup kita adalah hidup seorang anak Tuhan. Yesus telah menempatkan dirinya begitu rupa. Sebagai Allah, tapi sebagai manusia juga. Dia melakukan apa yang memang pantas. Pantas bukan hanya karena dia Allah, tapi pantas sebagai seorang manusia. Disusahi dia, tapi dia tidak menyusahkan orang lain. Dilukai dia, tapi dia tidak melukai orang lain. Dia mengajar orang lain, walaupun orang lain tetap berbuat kurang ajar. Dia melakukan hal yang menyenangkan, walaupun orang lain belum tentu menyenangkan hatinya. Tapi hiduplah dengan pantas. Karena kita anak-anak Tuhan. Kita harus menjadi terang dunia. Yang kedua, hiduplah itu dengan tegas. Kita harus punya prinsip, saudara. Itu makanya di dalam ayat yang ke-25, rasanya tidak salah kalau kita melihat, kita hubungkan ayat 16 ini dengan ayat 25, masih di Galatia 5, berkata, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Tadi di ayat 16, hidup oleh Roh adalah jaminan kita tidak akan melakukan hal-hal yang bersifat daging. Makanya pantas. Harus pantas hidup kita. Jangan lagi kita turuti kedagingan kita. Matikan. Hidup dengan pantas. Lalu di ayat 25, hidup oleh Roh itu juga kita harus dipimpin oleh Roh. Maka ini yang saya sebut dengan hidup itu tegas. Milikilah prinsip seperti orang yang mau dipimpin. Artinya, kalau bukan orang-orang yang dewasa iman, seperti anak yang sudah dewasa, maka tidak mungkin dia mau menyesuaikan diri dengan pimpinan. Tentu tidak mudah bagi dia mengikuti kehendak sang pemimpin. Dipimpin oleh Roh. Roh punya kehendak dan kehendaknya itu adalah melakukan hal yang menyenangkan Bapa, sesuai dengan kehendak Allah. Dan bayangkan kalau kita sendiri hidupnya pun tidak pantas, bagaimana kita bisa dipimpin untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi hidup yang tegas ini punya prinsip. Apa yang Tuhan mau, lakukan. Apa yang Tuhan tidak mau, saudara jauhkan. Jauhkan diri. Jangan kita buat kemudian satu pembalikan. Seolah-olah kita berkata bahwa apa yang saya buat itu baik. Tapi baik untuk beberapa orang. Baik untuk beberapa kelompok. Itu tidak ada gunanya, saudara. Dan yang ketiga, as yang ketiga, hidup tuntas. Artinya selesaikanlah hidup itu sama seperti ketika engkau memulainya dengan Tuhan. Itu makanya kenapa kita memegang slogan sekali Yesus tetap Yesus. Supaya ketika engkau mengenal Yesus, lalu engkau pun belajar tentang siapa Yesus, hidup Yesus, engkau kemudian menjadi seperti Yesus, punya pengalaman-pengalaman dengan Yesus, maka kiranya hidup kita tetap ada di dalam keadaan yang sama sampai kita mengakhiri hidup ini.
Kekristenan harus dijalani sampai waktu yang tidak kita tahu berapa lama. Selama kita diberi hidup, selama kita diberi nafas untuk hidup, hiduplah dengan tuntas. Jadi hidup dengan pantas, saudara jaga. Apa yang Yesus buat, buat. Apa yang Yesus jauhi, jauhi. Jangan dibalik. Hidup dengan tegas, dipimpin oleh Roh. Apa yang Roh kemudian kehendaki dalam hidupmu, dibangkitkanlah semacam kerinduan-kerinduan untuk melakukan sesuatu dari Roh Tuhan yang ada padamu, lakukan. Jangan ditunda dan jangan juga kemudian dihentikan. Dan hiduplah dengan tuntas. Sampai kapanpun, bahkan sampai akhir hidup, saya ingin mengajak saudara untuk membuat komitmen di dalam hidup kita. Akhiri hidupmu juga di dalam Tuhan. Syukurilah saudara pengalaman-pengalaman dengan Tuhan itu sebagai satu bagian yang memang Allah berikan, Allah luaskan dalam hidup kita. Tidak semua orang bisa mengenal Tuhan. Tidak semua orang bahkan bisa menerima Tuhan. Tapi kalau hari ini engkau masih percaya kepada Tuhan, syukuri. Jadi hiduplah itu dengan pantas, hiduplah dengan tegas, dan hidup tuntas. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan akan menolong kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai hari ini kami tetap ada di dalam Tuhan. Kami tetap memelihara iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak orang mungkin di luar sana yang sudah mulai menyangkal Engkau, meragukan Engkau. Apalagi dalam keadaan-keadaan yang tidak pasti seperti ini. Orang sudah mulai ragu di manakah Tuhan. Mengapa Tuhan tidak cepat melakukan pertolongan, mendatangkan pertolongan. Mengapa Tuhan seperti berlambat-lambat. Kami percaya bahwa apa yang Tuhan buat, baik untuk bangsa kami maupun juga yang dirasakan di seluruh bumi ini, tentang penyakit ini, tentang kengerian atau ketakutan ini, Tuhan luaskan untuk menguji kedekatan kami dengan Engkau. Maka kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau kami masih punya iman dan kami menghidupi iman kami, maka kami berdoa bersama-sama. Kiranya pemeliharaan Tuhan, bahkan kuasa Tuhan, tetap membungkus umat-Mu yang percaya. Khususnya jemaat Tuhan di GPDI Ketapang Keramat Soho ini. Tuhan, pagari hidup mereka dengan iman yang kami punyai. Kami tetap berharap bahwa Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa. Dengan iman kami, iman yang mengalahkan dunia, kami tetap percaya ada pertolongan. Entah kapan kami tidak tahu. Tapi waktu-waktu sekarang ini bagi kami diberi kesempatan untuk dekat dengan Tuhan. Kami tidak akan lagi bertanya sampai kapan Tuhan melakukan hal ini. Sampai kapan Tuhan membiarkan keadaan ini. Keadaan ketidakpastian ini membuat kami takut, membuat kami bimbang. Orang sudah tidak lagi bisa berpikir jernih bahkan hari-hari ini. Bahkan berpikir makan apapun seperti sudah sangat ditakuti sekali. Tapi kami percaya bagi kami tetap ada pekerjaan heran karena Tuhan kami besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya firman-Mu akan akan memacu hidup kami untuk menjaga iman kekristenan kami dengan hidup pantas, dengan hidup tegas yang mau dipimpin dan hidup tuntas. Sekali kami sudah menerima Engkau, sekali kami sudah hidup bagi Engkau, kami ingin mengakhiri hidup ini di dalam Engkau juga. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu ada atas umat-Mu, berkat-Mu ada atas mereka yang menyaksikan tayangan ini, berkat-Mu ada atas keluarga demi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan yang percaya berkata bersama, amin. Jangan sampai
pimpin